lawan TBC. Info edukasi ini merupakan bagian dari proyek sumatif SMM kelas 5 yang akan disampaikan oleh Yusuf dalam bentuk animasi video dan gambar. Selamat menikmati. Hai, perkenalkan, namaku Yusuf. Aku seorang edukator kesehatan cilik yang tinggal di Ambon. Kalian tahu tidak, angka kasus penderita TBC di Ambon terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data, jumlah kasus TBC pada tahun 2020 mencapai 716 penderita. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 961 penderita. Pada tahun 2022, kasus TBC mencapai 1.296 penderita. Dari banyaknya jumlah penderita TBC di Ambon, kita harus waspada terhadap penyakit ini. Maka, penting untuk membekali diri dengan info tentang TBC, cara mencegah, cara mengobati, dan juga cara merawat sistem pernapasan. Apa itu TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang organ paru-paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC bukan hanya menyerang paru-paru. TBC juga bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, dan selaput otak. Namun, di sini kita hanya membahas tentang TBC pada paru-paru ya. TBC bisa menyebar dari penderita TBC aktif lewat bersin, batuk, atau percikan dahak yang mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat bertahan hidup di dalam ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Kawan-kawan tahu tidak, apa ya dampak TBC? Bakteri TBC bisa membuat penderita batuk berkepanjangan disertai sesak napas. Hal ini dikarenakan paru-paru bagian atas penderita TBC berlubang-lubang dan tertutup oleh selaput serta penuh dengan plak, sehingga membuat sistem pernapasan terganggu dan tidak bisa bekerja dengan baik. Sistem pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Ketika udara masuk lewat hidung, udara melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, kemudian menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus, kemudian sampai pada alveolus yang berada di dalam paru-paru. Di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Teman-teman tahu tidak, sistem pernapasan terdiri dari apa ya? Sistem pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yuk kita cari tahu fungsi organ-organ tersebut. Hidung berfungsi menyaring kotoran dan debu yang akan masuk ke dalam hidung. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung atau mulut. Laring merupakan tempat pita suara. Trakea berfungsi sebagai jalur napas paling utama yang menuju paru-paru. Bronkus adalah cabang trakea yang meneruskan udara menuju paru-paru. Paru-paru adalah organ paling utama pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Pencegahan TBC penting, maka kita harus lakukan memakai masker, tidak membuang ludah atau dahak sembarangan, meningkatkan kekebalan tubuh dengan istirahat yang cukup, makan makanan sehat dan bergizi, dan olahraga yang teratur. Jika menunjukkan gejala awal TBC seperti batuk yang lebih dari 3 minggu, dahak yang mengandung darah, keringat dingin, nafsu makan hilang, dan berat badan turun, maka periksa ke dokter untuk diperiksa apakah TBC atau bukan. Jika positif TBC, maka dokter akan memberikan pengobatan 6 hingga 9 bulan. Dari penjelasan tentang pencegahan dan pengobatan TBC, aksi nyata yang sudah kulakukan adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Apakah kalian juga sudah melakukan pola hidup bersih dan sehat? Jawab di kolom komentar ya. Teman-teman, kalian sudah tahu kan cara-cara pencegahan TBC? Yuk kita jalankan aksi pencegahan TBC dengan melakukan pola hidup sehat bersama.
Hal ini sebagai rasa syukur atas nikmat kesehatan dari Tuhan yang merupakan penerapan nilai Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kalian yang sudah terinfeksi TBC, jangan malu untuk berobat karena fasilitas kesehatan bebas untuk siapapun. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan penerapan Pancasila sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton. Don't forget to like and subscribe. Sampai jumpa.